Nah, di sini kita akan membahas soal nomor 39. Nah, di soal nomor 39 ini berhubungan dengan persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadratnya itu berupa A kuadrat ditambah 5A dikurang 6 sama dengan 0. Oke, mungkin kalian dulu pernah dapat persamaan kuadrat itu dengan variabel X. Ya udah, ini saya ganti menggunakan variabel X. Yaitu kalau kita rubah variabel A-nya menjadi variabel X, maka dia menjadi X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, tetapi di soal nomor 39 ini, dia menanyakan membentuk persamaan kuadrat baru, di mana akar-akar persamaan kuadrat barunya itu merupakan 2 kali akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Oke, nah sekarang kita sebelum membahas soal persamaan kuadrat baru, kita nge-review dulu tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar X1 dan X2. Maka penjumlahan dari akar-akarnya itu menggunakan rumus min B per A. Ini B, ini A. Terus X1 dikali X2 atau perkalian kedua akar-akarnya itu C per A. Nah, yang ini harus kalian pahami terlebih dahulu. Oke, nah selanjutnya karena di sini akan membuat persamaan kuadrat baru, di mana akar-akar barunya itu adalah 2 kali akar-akar persamaan kuadrat A kuadrat yang tadi kita sudah rubah menjadi X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Maka rumus untuk membuat persamaan kuadrat baru itu dapat kita rumuskan sebagai X kuadrat dikurang alpha ditambah beta X ditambah alpha dikali beta sama dengan 0. Di mana alpha sama betanya ini merupakan akar-akar baru. Iya. Nah, tadi kita sudah tahu akar-akar barunya itu merupakan 2 kali akar-akar persamaan kuadrat A kuadrat ditambah 5A dikurang 6 sama dengan 0. Maka alfanya dapat saya katakan 2 kali X1. Ya, karena tadi akar-akar barunya itu merupakan 2 kali akar-akar yang lama. Nah, begitu juga dengan beta. Betanya juga 2X2. Nah, setelah itu, setelah kalian sudah menentukan akar-akar barunya, barulah kita membuat persamaan kuadratnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, tadi persamaan kuadrat barunya itu adalah X kuadrat dikurang alpha ditambah beta X ditambah alpha dikali beta sama dengan 0. Nah, pertama kali kalian harus tahu dulu penjumlahan akar-akar barunya, yaitu alpha ditambah beta. Berapa? Ya, kita masukin dulu. Nah, sekarang alpha sama beta itu adalah akar-akar barunya, di mana alpanya itu adalah 2 kali X1. Karena tadi ini merupakan 2 kali akar-akarnya. Nah, begitu juga dengan beta, 2 dikali X2. Oke, berarti saya masukin aja nilai alfanya. Berarti 2 dikali X1, ya, ditambah 2 dikali X2. Nah, sebelum itu tadi kita lihat lagi rumus yang saya kotak-kotak ini. Perhatikan, penjumlahan dari kedua akar-akar persamaan kuadrat rumusnya adalah min B per A. Di mana B-nya itu yang konstanta di variabel X dan A-nya itu adalah sebuah konstanta di variabel X kuadrat. Koefisien di X kuadrat. Oke, nah kalau perkalian dari kedua akarnya, rumusnya itu adalah C per A. Di mana C-nya adalah sebuah konstanta dan A-nya tadi adalah koefisien di variabel X kuadrat. Nah, sekarang kita akan merubah bentuk yang ini menjadi bentuk tambah atau kali. Yang bisa kita rubah di sini adalah bentuk tambah. Nah, di mana duanya ini saya keluarkan.
atau saya faktorkan. Maka 2 dikali buka kurung X1 ditambah X2. Gitu kan? Nah, sekarang X1 ditambah X2 itu kan rumusnya sudah ada. Min B per A. Nah, kita pakai persamaan yang mana? Persamaan yang X kuadrat ditambah 5X min 6. Tadi variabel A-nya saya ganti dengan variabel X. Oke, maka persamaan kuadrat yang lamanya ini adalah X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita masukin saja nilai X1 tambah X2-nya. Otomatis X1 tambah X2-nya jadinya gini, 2 dikali X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Dimana 5 itu adalah nilai B. Ini 1 ya, berarti 1 itu adalah nilai A. Dan negatif 6 itu adalah nilai C-nya. Oke, nah sekarang tinggal kita masukin saja, berarti 2 buka kurung min B per A. Berarti min 5 per 1. Iya, min 5 per 1. Maka hasil perkaliannya adalah min 10. Oke, min 10 itu merupakan penjumlahan dari akar-akar yang baru. Sudah dapat yang ini. Alfa ditambah beta atau penjumlahan dari akar-akar barunya. Nah, setelah itu, langkah kedua yang kita harus tentukan adalah perkalian kedua akarnya. Ya udah, saya tulis berarti alfa dikali beta sama dengan, masukin tadi alfanya adalah 2x1, betanya adalah 2x2. Berarti 2x1 dikali 2x2. Oke, ini akan menjadi 4x1 dikali x2. Ingat, perkalian kedua akar rumusnya adalah C per A. Iya, dimasukin saja. Berarti 4 buka kurung C per A. C-nya yang mana? C-nya adalah negatif 6. Berarti 4 buka kurung, masukin C-nya tadi, negatif 6 per A-nya adalah 1. Iya, jadinya hasil perkaliannya adalah negatif 24. Negatif 24 merupakan nilai dari perkalian kedua akarnya. Nah, setelah dapat penjumlahan dari kedua akar-akar yang baru dan perkalian kedua akar-akar baru, masukin ke persamaan kuadrat barunya yang ini. Oke, saya masukin. Oke, saya tinggal masukin saja. Jadinya saya masukin X kuadrat ya dikurang alfa tambah beta. Alfa tambah beta adalah negatif 10. Ya udah, berarti negatif 10x ya ditambah alfa kali beta. Alfa kali betanya adalah negatif 24. Berarti ditambah negatif 24 sama dengan 0. Tinggal saya sederhanakan saja, berarti x kuadrat ditambah 10x dikurang 24 sama dengan 0. Oke, tadi kan kita merubah bentuk variabelnya dari variabel A menjadi variabel X. Ya udah, saya kembalikan lagi seperti semula. Saya menjadikan variabel X-nya ini menjadi variabel A-nya. Ya udah, saya ganti X kuadrat berarti berubah menjadi A kuadrat ditambah 10A dikurang 24 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat barunya. Tinggal kita cek lagi, jawabannya ada di, perhatikan, A kuadrat ditambah 10A dikurang 24. Berarti jawabannya adalah C. Oke, berarti soal nomor 39 itu jawabannya adalah C. Nah, bagaimana adik-adik untuk soal nomor 39 ini? Cukup mudah bukan? Nah, apakah adik-adik sudah memiliki materi USN PKN STAN yang lengkap? Apabila belum, tidak ada salahnya adik memesan modul PKN STAN dari Bimbel Bebas. Ini dia salah satu contoh dari modulnya, di mana terdapat kumpulan materi lengkap, pelatihan soal, juga persiapan USM STAN. Nah, modul-modul ini berisi lengkap materinya
kumpulan rumus, serta latihan soal, serta pembahasan. Nah, cepat pesan sekarang, karena kalau tidak, adik-adik akan kehabisan. Nah, pemesanan untuk modul ini dapat dilakukan via WhatsApp, di mana WhatsApp-nya itu dengan nomor 0857, oke, 8007 8367. Atau adik-adik juga bisa melalui BlackBerry Messenger dengan nomor 7, ini dia 7A 6E AAB7. Dan bisa juga melalui via official line dengan ID @bimbelbebas. Ini dia, @bimbelbebas. Oke, nah, terima kasih. Semoga mimpi adik-adik untuk menjadi mahasiswa PKN STAN terwujud, dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.